Speak, seni spiritual inspirasi kreativitas. Don't speak unless inspiring. Nggak usah ngomong kalau nggak menginspirasi. Teman-teman sekalian, nggak usah panjang lebar karena hari ini saya kedatangan tamu yang sangat spesial, sosok inspiratif di Banyuwangi, aset Banyuwangi, tidak lain beliau Mas Bari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah baik. Beliau ini quality banget kalau saya ketemu sama beliau itu, karena pasti kalau ketemu beliau itu saat ada acara, mau ada acara, saat beliau lihat beliau di panggung mana gitu ya Mas Bari ya. Kayaknya itu hidupnya penuh dengan dari panggung ke panggung, acara ke acara gitu ya Mas Bari. Keren Mas Bari, gimana? Terima kasih. Mas Bari, boleh saya ngobrol-ngobrol hari ini ya Mas Bari ya? Alhamdulillah. Pokoknya tentang Mas Bari lah, biar netizen followernya Sisik Melek TV ini tahu banyak tentang sosok Mas Bari ini seperti apa. Karena kadang kan kita lihatnya cuma di pertunjukan, seni pertunjukan. Jadi pengen lah lebih tahu biar teman-teman yang punya keinginan yang sama dengan kesenian yang ditampilkan Mas Bari itu terinspirasi gitulah Mas Bari kira-kira. Mas Bari ini kan multi talent banget Mas Bari. Nyanyi bisa, desain kostum bisa, make up, apalagi ratunya sudah ya bisa dibilang di Banyuwangi. Kalau Mas Bari sendiri ini pengen dikenal di Banyuwangi khususnya atau nasional, itu sebagai apa sih Mas Bari? Ya cuman tergantung dari mereka yang akan melihat sudut pandang kami gitu ya. Karena paling tidak begini, orang di luar Banyuwangi itu mengatakan tekuni bidangmu gitu. Gitu. Tekuni bidangmu. Kelak dari penekunan bidang itu kelak akan menjadikan sesuatu untukmu. Benar Mas Bari. Yang semacam itu. Jadi terserah orang mau menilai Mas Bari itu apa. Gitu. Mas Bari nggak yang mencitrakan saya adalah desainer kostum yang hits atau apa gitu, nggak tidak bisa semacam itu. Gitu tidak. Ya. Cuman saya merasa bersyukur Allah memberikan hal sesuatu pada kita gitu. Betul. Kami di bidang apapun ya setidaknya kita bisa lah, walaupun tidak 100% di bidang apa kira-kira saya masuk di dalamnya gitu. Mantap. Ya saya kalau dihitung Mas Bari dari awal perjalanan Mas Bari sampai ke titik ini sudah berapa lama Mas Bari? Berapa tahun? Ya saya berkarya kurang lebih sekitar antara 40 lebih lah. 40-an lebih ya. 40-an lebih lah. Mas Bari ini asli Banyuwangi. Asli Banyuwangi. Iya. Jadi terus sampai dengan terciptanya sosok Mas Bari seperti titik ini, itu Mas Bari ada sekolah formal atau semua otodidak atau seperti apa Mas Bari? Boleh cerita Mas Bari? Sebetulnya begini, saya mohon maaf kepada halayak gitu ya. Netizen. Jadi kalau menceritakan tentang sosok saya itu panjang sekali. Arti kata panjang itu begini. Di era saya waktu itu adalah era zaman PKI gitu. Zaman PKI. Arti kata zaman PKI itu sulit sekali kita akan mengeksplor diri, menjadikan apapun itu sangat sulit gitu. Benar. Karena ekspresi mau apa kira-kira dicap atau dicetak mesti ini mesti orang di situ gitu. Sampai saya itu ikut dalam suatu kelompok kesenian di Temenggungan, itu namanya Banyuwangi Putra gitu ya. Karena orang tua saya malah marah di sana. Kamu mau jadikan dicetak jadi PKI waktu itu gitu. Kalau saya potong. Saat itu Mas Bari di usia berapa tuh? Kalau nggak salah saya masih kurang lebih SD lah. SD lah ya. SD. Terus. Tapi pemikiran saya begini, waktu itu saya sudah dikala saya SD itu sudah punya pemikiran, siapa ya kelak yang akan menggantikan mereka begitu ya. Kalau tidak kita yang akan menggantikan, karena orang-orang di atas kami ya seperti orang-orang yang sudah meninggalkan kami. Itu orang-orang yang memang mumpuni di bidangnya, mempunyai segudang prestasi dan macam-macam. Maka dari itu saya punya suatu pemikiran, ini kalau saya tidak
merombak diri menjadikan sosok yang akan kelak menjadikan mereka ganti daripada mereka, siapa lagi gitu. Maka dari itu orang tua yang ngomong apapun tentang saya, ngomong dengan karakter X tadi itu, tetap saya terjang gitu, tetap saya terjang. Tetapi dengan curi-curi gitu. Iya. Cuman seandainya saya malam itu saya tidak bisa latihan, saya datang ke rumah temanku, materi apa yang kira-kira diberikan oleh guru kemarin gitu. Nun sewu itu latihan apa Mas Bari? Latihan tari. Tari ya. Iya. Oke. Namanya LKN waktu itu LKN. Oh, jadi kayak sanggar gitu ya? Iya sanggar, namanya LKN. Ya. Gitu. Itu dipersiapkan latihan-latihan tersebut. Non sewu, tadi kan orang tua beranggapan kamu mau dicetak PKI itu maksudnya memang untuk pertunjukan-pertunjukan di Bukan. acara tersebut atau Orang yang ada hubungannya dengan seni itu mayoritas mereka dicetak mesti PKI. Ini putra-putranya PKI gitu loh. Iya, Karena paham. di kala itu orang yang berkecimpung di dalam suatu bidang kesenian itu sudah mereka, kalau nggak salah ini putranya PKI gitu. Dicap sudah Dicap ya? sudah. Gitu. Ada juga ini setelah saya lulus dari persekolahan dan macam-macam ada suatu tanda gitu, ada suatu tanda bahwasanya di ijazah saya gitu, saya tidak tahu apa ada X atau tidak, saya tidak tahu di ijazah saya waktu itu. Saya sudah kerja di departemen penerangan waktu itu, ada kantor kan departemen penerangan. Saya spontanitas saya di situ. Setelah saya bekerja kurang waktu sekitar 2 tahun saya di situ, saya tidak boleh ikut melanjutkan pekerjaan tadi gitu. Dan alasannya memang pada waktu itu saya kerja bareng sama Kodim gitu. 0825 mereka akan berangkat ke ASEAN waktu itu. Kami tidak tahu, ternyata ada surat yang masuk di kantor saya bahwasanya nama Subari tidak bisa melanjutkan cerita untuk bekerja di perkantoran untuk karirnya. Setelah itu apa ini yang terjadi gitu ya? Memang kalau lihat sejarah sih panggung di zaman dulu beda banget sama sekarang gitu Mas Bari ya. Tapi saya waktu itu saya juga nggak enak diri, saya juga tanya ke orang tua saya tuh tanya ke Koramil, tanya ke kelurahan, ternyata tidak ada apa-apa di situ. Cuman ya mungkin ada sesuatu hal yang terjadi, mungkin saya tidak kondisi politik saat itu ya, Mas Bari ya. Oke, perjalanan itu Mas Bari. Mas Bari sudah mengawali talent untuk menarinya dari SD di kondisi seperti itu. Terus berkembang sampai gimana perjalanannya Mas Bari? Ya, setelah kita orang tua sudah merasakan, iyalah nak, karena itu sudah menjadikan bidangmu. Paling tidak kamu harus bisa jaga diri bahwasanya yang sekarang ini perjalanan yang semacam ini, tidaklah kamu masuk di era yang ini, di area yang semacam ini. Yang merasa bersyukur saya tidak masuk di area, tetapi balik suatu kenangan di timur jenengan ini ada pelabuhan gitu. Waktu itu saya menjadikan seorang penari itu dulu itu kostumnya ya terbatas, kostum yang semacam itu. Tetapi kembali waktu itu saya juga diajarkan tari, diajarkan vokal di dalam satu sanggar tersebut. Dia mengatakan kamu layak gitu ya, ikut tampil dalam vokal tadi gitu, nyanyi karena kamu bisa ikut ke kakak-kakakmu. Nah, setelah lihat kakak-kakak itu, ternyata kakak-kakak itu punya kostum-kostum masing-masing gitu. Nah, setelah itu saya punya pemikiran. Jadi malam hari, kira-kira jam 12 malam itu harus saya keluar rumah. Jadi keluar rumah itu bukan untuk sesuatu hal, tetapi saya menjajakan makanan. Menjajakan makanan kan terdengar dulu ya, kalau sekarang kan nggak ada mungkin. Dulu kan ada iyo udang goreng, ketan, mesti kan malam itu begitu. Itu saya mesti malam itu ada bahasa terdengar ketan, itu mesti Subari gitu. Mesti Subari gitu. Jadi sejak kecil saya dikenal oleh masyarakat itu bukan karena seninya saja, tetapi malam itu sudah ini suara Subari gitu ya. Ini jual Subari jual gitu. Sampai saya dari jual itu sampai pagi kira-kira sekitar jam 6 saya harus pulang. Setelah saya pulang, gimana cara saya harus mempunyai income untuk lihat kakak-kakak saya yang sudah punya kostum masing-masing dan macam-macam. Maka dari itu ke sekolah. Dari sekolah jam 6-nya sekolah,
pulang sekolah kira-kira jam 11-12, masuk lagi di depan sekolah itu ada namanya Cina di situ yang memproduk es blok yang pakai kayak bulat-bulat itu loh, kayak iya, es zaman dulu. Es zaman dulu, es blok kan di tempatnya di situ kan. Itu saya mesti ada 2 atau 4 gitu. Menjajakan itu gitu ya. Di termos, namanya termos. Saya jajakan, ternyata di dekat pelabuhan ini ada gudang-gudang. Waduh, gudang-gudang yang gede. Jakarta Lloyd dan macam-macamnya. Nah, dari itu alhamdulillah berapa tentengan es itu mereka turunkan di situ. Kamu ambil lagi dan kamu ambil lagi. Gantinya es itu bukan dari duit gitu. Tetapi dari beras-beras yang diberikan oleh orang-orang yang Mas Bari itu bekerja itu disuruh orang tua? Tidak. Saya sendiri. Karena saya pemikiran lihat kakak-kakak mereka mengenakan kostum yang bagus-bagus di kala jadi Mas Bari punya tujuan nih, karena nggak mau ngerepotin orang tua untuk membeli kostum. Karena memang kan di kala itu masyarakat siapapun atau orang siapapun di era itu memang tentang hal makan dan sebagainya, hidup memang sangat sulit dan sangat rumit. Kita akan bekerja, maka dari itu gimana cara saya bekerja untuk menghidupi diri sendiri, untuk ke keluarga. Saya masuk ke gudang PN Jakarta Lloyd dan macam-macam. Akhirnya pulangnya itu saya dapat beras gitu. Ternyata dari penjualan es itu dengan penjualan dapat beras itu malah banyak berasnya gitu yang dapat, atau kopra atau katul gitu. Kalau ada jagung jadi mendapatkan itu. Nah, setelah itu ada lanjut lagi, saya di bawah gudang itu ada perahu sampai sekarang. Perahu-perahu itu yang pengais ikan itu. Saya membersihkan kapal-kapalnya itu, perahu-perahu itu, mendapatkan uang. Alhamdulillah, alhasil yang saya tekuni, yang saya lakuni itu saya bisa punya kostum sendiri, bahkan lebih bagus dari milik kakak-kakakku gitu ya. Di kala itu. Terus waktu itu ada tari namanya, kalau nggak salah, tari samber ulung kalau gitu ya. Saya selalu dijadikan tari samber ulungnya. Kalau bisa kamu bikin baju sendiri dong gitu ya. Tari samber ulung kan ulung kan. Ulung gitu ya. Seperti burung yang paling besar yang memangsa ayam-ayam itu. Nah, itu saya bikin sendiri gitu. Dari situlah saya berkarya membuat kostum sendiri. Setelah lama sampai bikin kostum banyak, ternyata berlanjutlah sampai sekarang. Bisa gitu. Dikomersilkan, bisa disewakan sampai sekarang. Definisi seni menurut Mas Bari apa? Gimana ya? Arti kata definisi seni ya. Ya memang kalau kita melihat definisi seni itu berbagai macam dan akar ya. Iya benar, arti bebas lah Mas Bari. Arti bebas. Sekarang kan banyak tuh Mas Bari, orang-orang itu lebih logis kadang seni. Yang penting ngasilin duit deh gitu. Ada yang mendefinisikan gitu Mas Bari. Ada yang penting kalau Mas Bari gimana? Tapi semua itu bukan saya aja, semua itu manusia siapapun gitu ya. Itu kalau tanpa sesuatu garis miring duit itu mereka tidak akan menelurkan sesuatu gitu ya. Itu ya kalau dikata mendasar tentang definisi seni itu, kalau tanpa hal yang semacam itu, kekaryaan apapun itu tidak akan menjadikan mutlak kita berkaryanya. Maka dari itu apa yang dikatakan jenengan hal yang menjurus ke definisi itu semua hal akan melakukan suatu ini akan dijual atau jenis jual atau tidak ya dari yang semacam itu. Iya sih benar sih. Kalau kita berkarya seni tanpa semacam itu, hanya melakukan berkarya saja tanpa karena ini jenengan ngundang aku ya gitu ya, otomatis kan diterima oleh netizen ya. Berarti berkarya itu ini gitu ya. Patokan kekaryaan akan menjadikan karya ini diterima di masyarakat ya karena ini gitu ya. Betul. Ada penghargaan. Ada definisi dan kembali tergantung dari
sifat atau tergantung dari akal sehatnya si orang tersebut gitu ya. Kalau memang betul-betul dia punya akal sehat, akan membuat suatu produk itu menjadikan produk unggulan yang akan disampaikan kepada masyarakat, ini layak tidak tampil atau layak saji dan macam-macam. Yang menerima itu bukan kami. Kita hanya berkarya yang bisa mewilah atau yang bisa memberikan suatu wacana atau memberikan suatu patokan bagus ditonton. Benar. Itu netizen lah yang nyaring. yang itu gitu. Mas Bari, kalau melihat perjalanan Mas Bari, pencapaian tertinggi Mas Bari menurut Mas Bari saat apa, manggung di mana, apa yang Mas Bari masih ingat? Ya, jadi sekedar informasi teman-teman, Mas Bari ini udah keliling dunia kayaknya. Alhamdulillah, barokallah. Mana-mana diundang sampai ke Istana Negara juga pernah ya Mas Bari ya. Yang menjadikan saya bangga diri itu sebetulnya ada suatu hal, negara yang sebetulnya orang lain sulit akan masuk di negara tersebut, saya bisa masuk di negara tersebut. Itu di Korea Utara, namanya Korut. Oh, pernah Mas Bari? Ya, di Korut, Korea Utara. Iya, itu kan tertutup. Ya, tertutup. Ya, politik kan garis miring X gitu ya, tinggi. Tetapi misi kesenian juga ya waktu itu. Misi kesenian. Kita berkarya di sini waktu itu, karya yang kami tampilkan di sana. Saya festival tari tingkat Jawa Timur dapat, berangkat ke tingkat nasional dapat, diberangkatkanlah ke tingkat internasionalnya festival karya tari di Korut. Di Korut. Beruntung sekali Mas Bari udah pernah ke Korut. Tapi kita merasa beruntung di sana itu ternyata orang Korut itu berbicara tentang Indonesia itu bukan hal yang lain gitu. Sebetulnya Indonesia ini adalah kakak daripada mereka gitu loh. Enggak yang serem-serem gitu. Bukan. Ya Mas Bari ya. Kakak daripada mereka. Saya lihat ya, monggo ya netizen ini bayangkan gitu. Saya sendiri membayangkan yang semacam itu. Lambang di Indonesia itu adalah bunga anggrek gitu ya. Iya. Bunga anggrek. Ada. Bunga anggrek yang ada di Korut itu tidak boleh anggrek itu setiap harinya mekar. Mekarnya dikala mereka pada hari kenegaraan itu antara bunga yang miliknya Korut dengan bunga miliknya Indonesia itu bersamaan. Mekarnya itu di sepanjang Jalan Kenangan. Gitu. Ada sejarah. Ada sejarah. Ya. Itu ukiran yang melilit di manapun tempat itu selalu ada anggrek dan selalu ada bunga yang dari Korut itu tadi. Tetapi maaf, ini saya ngomong juga tentang indahnya Indonesia yang dibawa misi ke Korut, tetapi saya juga merasa hati ini masih teriris gitu ya, teriris. Ada keluarga kita yang ada di Korut gitu. Dia menyatakan pada waktu saya turun dari pesawat terbang, bagaimana hijaunya Indonesia. Bahasa Indonesia? Loh Bapak kok bahasa Indonesia? Saya orang Indonesia. Saya menangis, dia menangis, saya juga menangis. Saya orang Indonesia, saya tidak bisa pulang. Ada ya. Karena tidak bisa pulangnya itu karena era. Maaf ya, era ya, mungkin kondisi politik semacam itu. Maka dari itu orang-orang yang di sana, orang-orang Indonesia yang di sana yang berpuluh, yang beratus atau yang beribu yang ada di Korea itu sekarang mereka sudah mungkin sudah di sana. Sudah di sana. Tetapi kita merasa bersyukur dan alhamdulillah yang selalu dilakukan oleh rakyat Korut itu ya seperti di Indonesia. Tentang makanan dan sajian apapun, ada yang saya pernah dengar di situ, Indonesia tanah air. Ada halu-halu Bandung, maju tak gentar. Itu diberikan lagu-lagu kenegaraan itu diberikan kepada anak-anak seumuran berapa, kepada rakyat-rakyat yang ada di Korut. Info baru nih teman-teman. Gitu. Anehnya begitu. Dia mengatakan bahwasanya Indonesia ini adalah kakak daripada mereka. Karena dikalah Presiden Karno dengan Presiden kalau nggak salah Kim Jong Il kalau nggak salah. Kakeknya yang sekarang Kim Jong Il ya, Kim Jong Il. Itu saya Kim Jong Un. Ya, kakeknya Kim Jong Il. Itu dulu sahabat gitu. Iya, sahabat bagi mereka. Maka dari itu
selama dia sekolah dari pendidikan universitas ada dimanapun, itu selalu bersama-sama orang tua ini. Maka dia mengatakan, kau dan aku adalah kakak beradik. Iya, benar. Maka dari itu ada orang-orang Indonesia yang datang atau hidup di Korut itu ya kita tidak salah, karena mereka berkeinginan antara dua negara ini menjadikan satu persahabatan. Tapi saya maaf pada netizen semuanya, jangan punya pemikiran bahwasanya orang-orang Indonesia ini adalah orang-orang X gitu ya. Ya, ini frame kesenian lah. Frame kesenian gitu. Cuman saya hanya memikirkan tolok ukur yang di sana saja begitu. Ya. Gitu. Tadi sedikit sudah cerita lah ya. Bahkan di era saat itu PKI yang notabene panggung kesenian itu masih dianggap, bahkan tidak dianggap mungkin ya. Tidak dianggap positif mungkin ya Mas Bari. Cuman Mas Bari punya tekad yang kuat untuk ikut menghidupkannya gitu. Kalau boleh tahu, sosok inspiratif siapa Mas Bari yang dilihat Mas Bari sehingga Mas Bari punya keinginan begitu kuat waktu itu? Mungkin ada nggak zaman sekarang panutan gitu lah kira-kira. Kalau dulu banyak ya, kita mau akan condong ke panutan ini, saya juga tidak bisa. Kami takutnya ini, Bari sekarang berteman sama dia ya, otomatis gitu, dia akan hidup bersama-sama Bari, otomatis binaan dari dia. Takut saya. Cuman tolok ukur saya pada waktu itu, saya harus saja pada diri saya sendiri. Saya harus melakukan regenerasi gitu ya. Kalau tanpa aku kelak ini bagaimana Banyuwangi ke depan? Karena di era yang di era yang terdahulu waktu itu, saya lihat umur orang-orang itu sudah di atas gitu ya, seperti kita gitu ya. Iya, benar. Jadi saya cuma punya pemikiran sendiri, saya tidak punya pemikiran saya condong ke sana. Itu tidak, cuman pemikiran saya sendiri yang akan kelak ini kalau tanpa saya berpikir ke depan, siapa yang akan melanjutkan cerita ini gitu ya gitu. Jadi lebih ke sananya. Terus Mas Bari, banyak saya dengar juga orang ngomong dengan sisi positif negatifnya nih Mas Bari ya. Mas Bari ini cukup berani untuk, dalam tanda kutip, untuk merubah pakem kadang. Artinya bukan merubah pakem sih Mas Bari ya. Seperti tari katakanlah, Mas Bari bisa mengkreasikan tari sebegitunya. Terus penampilan di zaman itu misalkan pakemnya tarian itu harus gini gitu. Mas Bari bisa mengkreasikan itu, gimana ide-ide itu bisa kalau muncul dan menceritakan berani gitu, gimana Mas kalau Bari? menceritakan itu sangat saya berapa kali itu diundang oleh Dewan Kesenian Tempo dulu, di era Pak Hasan Ali, di eranya Praminto, di era orang-orang terdahulu itu saya pernah nangis dibikin nangis waktu itu. Cuman saya berpikir di kala itu begini, era ini sudah berubah waktu itu, eranya sudah mendekati era politik waktu itu. Waktu itu ada sosok seorang wanita kelak akan menjadikan sosok seorang gitu ya di permukaan dunia di Indonesia ini waktu itu. Berbagai macam hal politik yang ada di Banyuwangi, ada merah, ada kuning, ada hijau, ada biru dan putih dan macam-macamnya dan macam-macamnya. Waktu itu memang saya arti kata menjadikan, atau orang Banyuwangi, Bari ini mau mulai serool gitu ya. Bari ini sudah membuat ulah gitu. Ulah saya itu alhamdulillah sekarang dimiliki oleh orang-orang sekarang ini. Cuman waktu itu dari jarik gandrung. Jarik gandrung itu putih gitu. Warnanya putih. Saya rubah menjadikan merah. Nah, itu tuh. Kipas saya jadikan merah. Nah, waktu itu gitu ya. Kontroversi beliau. Gimana kamu mau jadi apa? Setelah itu dia tidak berpikir, saya diundang lagi. Jariknya kuning, selendangnya kuning, kipasnya kuning. Berangkat lagi, besok lagi saya diundang lagi. Karena sanggar satu-satunya di Banyuwangi yang muncul ke permukaan saya waktu itu, diundanglah lagi. Jariknya biru, selendangnya biru, ininya biru. Tetapi itu malah berlebih-lebih. Hanya beliau mau apa kamu? Setelah saya diundang
di DKB, orang banyak yang saling tuding menuding saya waktu itu. Saya cuma hanya suatu bahasa. Sudah cukup jenengan menuding saya. Cukup ya, jangan diteruskan. Kenapa kalau jenengan menuding saya, tetapi pemerintah menyarankan ya, agar supaya orang-orang berproduk-produk di Banyuwangi ini naik ke permukaan, terutama ke produk batik. Yeah. Kalau batik ini hanya dipakai oleh seseorang, batasannya ya seseorang. Tetapi batik ini dilakukan atau dieksplor, ditampilkan kepada sang penari, otomatis ke permukaan dipoto, di kamera atau di syuting dan macam-macamnya naik ke permukaan, ke layar televisi atau layar yang lain atau ke media-media yang lain. Otomatis pembatik-pembatik yang ada di Banyuwangi ini akan naik ke permukaan. Tolong catat, saya gitu kan. Ini nih ya catatan saya. Kalau Banyuwangi tidak naik ke permukaan tentang batik, jangan tanya saya. Jadi alhamdulillah ya, jenengan ngundang kami, Sisik Melik ngundang kami gitu ya. Mungkin nama Sisik Melik ini nama sosok seorang wanita gitu yang di kampung atau di lingkungannya Sisik Melik kampung gitu ya. Desa. Ya, gitu. Ya, setelah itu sekarang tahu sendiri coba. Gandrung Sewu apa yang dilakukan, berapa ribu jari warna ini tahun. Berapa tahun berikutnya pasti bukan hal mudah untuk merubah itu ya Mas Bari ya awalnya. Merubah image itu bisa, tetapi kan kita memikirkan image kita atau ngomong sesuatu, berpola pikir sesuatu itu, maaf bukan saya pikir di belakang, tapi dipikir secara matang itu gitu. Kok berani sih Mas Bari waktu itu melakukan hal-hal semacam itu? Karena ya maaf, tadi yang jenengan ngomong kan tentang permasalahan ini kan. Iya benar. Kalau tidak semacam itu gimana saya hidup? Iya benar. Sanggar saya akan hidup, anak-anak kan saya akan hidup. Saya diundang pada waktu berjarik merah. Apa yang terjadi waktu itu? Era politik merah. Diundang dengan politik kuning. Saya mengenakan kuning. Saya diundang dengan politik hijau, mengenakan batik dan selendangnya hijau dan kipas hijau. Biru dan sekarang apa yang terjadi? Semua pembatik yang di Banyuwangi sudah mulai padu padan. Terima kasih sudah. Berpadu padan yang semacam. Tetapi saya ngomong, jarik putih itu kelak akan dipakai, ditonton oleh orang yang memang betul-betul intelektual atau orang-orang yang memang betul-betul punya sesuatu, tampilnya bukan di panggung biasa, tetapi di panggung kehormatan seperti di pendopo akan mengenakan jarik putih. Jadi Mas Bari juga sudah punya pemikiran ini bukan menghilangkan pakemnya. Pakem tetap pakem ya Mas Bari ya. Ini adalah kreasi dari turunan pakem itu sendiri. Iya. Gitu ya Mas Bari. Tetapi kan untuk mengangkat efeknya kan gitu. Apa UKM ya? Ya betul. Mengangkat UKM di Banyuwangi atau di Jawa Timur. Bahkan sekarang di Jawa Timur coba. Iya benar. Yang tadinya batik ini tidak boleh dilakukan. Batik ini sakral sekali. Seperti alhamdulillah kemarin saya melakukan suatu karya baru yang namanya batik geringsing gitu. Geringsing yang ada acara di Jawa Timur. Jawa Timur itu ya. Ya, mungkin ya dari batik geringsing ini masyarakat Banyuwangi yang tidak pernah tahu batik geringsing yang di dalamnya filosofinya ada filosofi dan syarat tentang makna-makna kehidupan tentang masyarakat Banyuwangi gitu ya. Ini mungkin masyarakat Banyuwangi atau masyarakat luas atau netizen yang lain akan nonton tentang jarik geringsing ini, apa di dalamnya batik geringsing ini yang terjadi begitu. Mas Bari, ini ada pertanyaan nih. Mas Bari ini pandai sekali mengkreasikan tari, membuat tari kreasi. Itu inspirasinya dari mana gitu Mas Bari? Sebetulnya begini, inspirasi semacam itu sebetulnya bukan datang dari kita gitu ya. Oh gitu, oke. Ya memang kita yang melakukan, tetapi sebelumnya 1 tahun, 2 tahun atau 2 tahun setengah saya itu mencari akar dasar. Arti kata mencari akar dasar yang benar itu saya mencari orang-orang tua-tua yang dulu. Apa arti atau makna yang sesungguhnya yang dilakukan oleh orang ini gitu. Ya. Atau yang semacam ini dilakukan orang tersebut.
Dia bertanya, mau jadi apa? Menjadikan suatu kekaryaan, gitu. Menjadikan suatu kekaryaan. Ternyata orang-orang yang saya tanya itu ini di dalamnya. Kami cari. Jadi ada proses itu dulu ya Mas Bari ya. Ya berkarya tari kalau tidak masuk di dalam suatu dasar atau masuk di lubang yang benar, itu tidak akan rohnya, tidak akan mungkin karya itu akan mengeluarkan suatu nalar yang akan hanya sekedar tari gitu ya, nggak sakral. Nah tetapi alhamdulillah kekaryaan saya gitu diterima oleh masyarakat Banyuwangi, Jawa Timur atau Indonesia, anak-anak yang di universitas manapun, bahkan mereka menampilkan karya-karya kami ya, karena kekaryaan itu mengandung filosofi yang dalam di dalam suatu kekaryaan tersebut. Ada filosofinya. Ya, atau ada suatu bahasa yang di sini tersirat gitu ya. Di dalam satu tari namanya jaripah gitu ya. Jaripah. Naik sepeda jangan diputar gitu ya. Kalau diputar rosak rodanya. Anak muda belajar pintar, kalau pintar mahal harganya. Itu suatu suatu tontonan dan tuntunan betul. Jadi nggak hanya menonton tapi ada makna di balik itu. Mas Bari, tadi kan saya sudah bertanya tentang pencapaian yang udah kemana-mana itu. Pasti tidak terlepas juga pernah dong jatuh bangunnya. Iya. Boleh cerita sedikit Mas Bari. Mas Bari pernah nggak ada istilahnya di titik dimana Mas Bari itu sangat sulit sekali mengembangkan apa yang Mas Bari inginkan seperti itu? Iya. Mungkin Allah itu selalu memberikan, atau Tuhan itu memberikan kepada umatnya pun atau makhluknya, memberikan suatu mampu tidak kamu melakukan yang semacam ini? Benar. Ujian ini yang akan kuberikan pada kamu. Mampukah kamu akan melakukan yang semacam ini? Ya saya terima gitu lah. Tetapi memang ujian yang terberat bagi saya dari tahun ya memang di tahun-tahun inilah saya ujian kita sangatlah berat. Jangankan kita akan berkarya, kita akan mencari sesuap aja sulit banget, bukan untuk saya, tetapi seniman-seniman yang ada di manapun, masyarakat yang peduli dengan budaya atau adat istiadat, mereka akan mengais rezeki sulit sekali. Benar. Ya kita merasa bersyukur kita bisa ngobrolkan dengan jenengan, mungkin melalui jenengan nanti netizen juga akan paham tentang keberadaan seorang seniman itu sebetulnya ya jenengan nonton seorang seni itu enjoy gitu ya, tetapi di hati paling dalam tuh kadang-kadang mereka teriris gitu ya, tetapi tidak diberikan aku teriris gitu, tidak, tetapi hanyalah rasa. Kenapa semacam ini? Apakah aku saja yang melakukan? Ternyata tidak kita sendiri, tetapi masyarakat yang memang peduli tentang adat istiadat dan budaya. Memang untuk tahun kemarin atau tahun-tahun yang sekarang ini sangatlah, ya mudah-mudahan atas izin Allah, atas izin Tuhan, tentang permasalahan apa yang terjadi, Allah memberikan suatu cobaan yang berat untuk di negara kita atau di dunia gitu ya. Mungkin ini juga masalah kita semua ya, supaya gini sebetulnya, mensikapi diri. Iya benar. Kamu enjoy ke bidangmu gitu. Kamu enak di pekerjaanmu. Tetapi kamu masih lupa dengan apa yang aku berikan, pamannya gitu. Arti kata begini, kita maaf bukan kami seorang agamais gitu, tetapi kamu melakukan yang semacam. Tetapi bagaimana tentang tatananmu untuk melakukan suatu perbuatan, melakukan perilaku, bahwasanya kamu diberikan oleh keluargamu, bahwasanya kamu menganut sesuatu. Kamu menganut sesuatu itu apakah sudah kamu benar melakukannya? Apakah dengan yang kamu lakukan itu secara api gitu ya? Itu cobaan juga bagi kita. Kadang-kadang orang itu lalai dengan saatnya introspeksi. Itu. Ya mudah-mudahan lah dengan tahun-tahun yang semacam ini, bulan-bulan yang menuju tahun mendatang ini, mudah-mudahan ya Indonesia dijauhkan dengan permasalahan, masyarakat Banyuwangi atau masyarakat Jawa Timur, Indonesia khususnya dijauhkan, kita akan pulih kembali. Amin. Atau kita hidup
berdampingan tetap Sip. gitu, dengan ya tadi lah yang kita inginkan, tetap waspada diri gitu. Pada.